Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Melina. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya selalu baik ya. Pada hari ini Ibu akan memberi pelajaran mengenai sejarah Indonesia, khususnya pada Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Oke, untuk kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu untuk indikatornya, yang pertama, memahami lahirnya serta teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kelemahan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan indikator yang ketiga adalah menganalisis bentuk peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Lanjut, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kalian dapat memahami materi proses masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan kelebihan dan kelemahan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis mengenai bentuk peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, Ibu memiliki dua gambar di samping kanan kiri. Kalian pasti tahu kan gambar apa ini? Ya, di samping kanan Ibu ini adalah Candi Prambanan. Candi ini bercorak Hindu, sedangkan candi di samping kiri Ibu adalah Candi Borobudur. Candi ini bercorak Buddha. Terdapat perbedaan antara dua candi ini, yaitu untuk Candi Prambanan bentuknya adalah menjulang ke atas, sedangkan untuk Candi Borobudur bentuknya cenderung tambun atau melebar. Oke, untuk materi kita pada hari ini, Ibu nanti akan menjelaskan mengenai pengertian, lalu pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu kelebihan dan kelemahan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu bentuk peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, untuk pengertian agama Buddha. Agama Buddha tumbuh di India sejak abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di India bagian timur. Agama ini didasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama. Untuk pokok-pokok ajaran Buddha ini terdapat pada Arya Satyani, yaitu kebenaran-kebenaran utama, dan Pratitya Samutpada, yaitu rantai sebab akibat. Lalu untuk pengertian agama Hindu. Agama Hindu diyakini lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu menyebar ke seluruh dunia dan banyak mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan di dunia, termasuk Indonesia. Tempat di mana agama ini tumbuh dan berkembang yaitu di kota Mohenjo-daro Harappa di lembah Sungai Indus. Dalam sistem kepercayaannya, agama Hindu memuja banyak dewa dan dalam pemujaannya dipimpin oleh para Brahmana. Oke, kita akan menyaksikan video masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari wilayah Hindu-Buddha menyebabkan terjadinya akulturasi. Akulturasi budaya adalah pencampuran antara dua atau lebih kebudayaan yang saling bertemu dan saling memengaruhi. Bukti adanya hubungan dagang tersebut dapat diketahui dari Kitab Jataka dan Kitab Ramayana. Kitab Jataka menyebut nama Swarnabhumi, sebuah negeri emas yang dapat dicapai melalui perjalanan jauh dan penuh bahaya. Swarnabhumi yang dimaksud adalah Pulau Sumatera. Sedangkan Kitab Ramayana menyebut Jawa Dwipa dan Swarna Dwipa. Menurut ahli ilmu bahasa kuno, nama Jawa Dwipa berarti pulau padi yang subur. Ini diduga adalah sebutan untuk Pulau Jawa.
Sedangkan Swarna Dwipa berarti pulau emas dan perak, diduga adalah sebutan untuk Pulau Sumatera. Dalam buku sastra kuno India, Mahanidesa disebutkan bahwa India telah mengenal beberapa tempat di Indonesia pada abad ketiga Masehi. Masuknya pengaruh dari India diperkirakan mulai sejak abad kedua Masehi. Hal ini berdasarkan bukti-bukti yang ada di mana pengaruh Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia berasal dari India Selatan. Bukti-bukti tersebut antara lain, dipakainya nama berakhiran Warman, yang merupakan tradisi bagi orang India Selatan. Dipakainya huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang berasal dari kerajaan Pala di India Selatan pada prasasti-prasasti di Indonesia. Oke, tadi kita sudah melihat video mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha diperkirakan terjadi sejak abad kedua sampai ke-5 Masehi dengan melalui jalur perdagangan India-Cina yang melalui Indonesia. Di sini terdapat 4 teori masuknya Hindu ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. van Leur. Yang kedua adalah teori kesatria yang dikemukakan oleh C.C. Burke. Lalu yang ketiga adalah teori Vaishya, yaitu dikemukakan oleh N.J. Krom. Dan yang keempat, yaitu teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Nah, yang pertama kita akan membahas teori Brahmana. Teori ini disampaikan oleh J.C. van Leur. J.C. van Leur mengungkapkan bahwa teori Brahmana dibawa oleh kaum Brahmana. Para Brahmana mendapat undangan dari kepala suku untuk menjadi penasehat di Indonesia. Nah, dari itu, agama Hindu tersebar di Indonesia. Terdapat peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yaitu prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan teori Brahmana. Untuk kelebihannya, teori Brahmana ini ditemukan prasasti-prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa Sanskerta dan huruf Pallava pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana saja. Untuk kekurangan teori Brahmana, yaitu kaum Brahmana mempunyai pantangan untuk menyeberangi lautan. Padahal, dari India menuju Indonesia dipisahkan oleh lautan, sehingga tidak mungkin bahwa kaum Brahmana yang berada di India menuju ke Indonesia tanpa menyeberangi lautan. Selanjutnya yaitu teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch dan C.C. Burke. Mereka mengungkapkan bahwa teori kesatria ini dibawa oleh kaum kesatria. Adanya ekspedisi militer oleh kaum kesatria atau prajurit India yang melarikan diri dari India ke Indonesia. Setelah itu, para kaum kesatria mendirikan koloni di Indonesia dan kemudian mengalahkan suku-suku di Indonesia dan mendirikan kerajaan. Lalu, untuk kelebihan dan kekurangan teori kesatria. Untuk kelebihannya, para kesatria terlibat konflik perebutan kekuasaan di Indonesia. Mereka dijanjikan akan diberi hadiah apabila menang, yaitu dinikahkan dengan seorang putri dari kepala suku yang dibantunya. Dari hal itu, maka tersebarlah agama Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk kekurangannya, yaitu para kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Sedangkan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Untuk kekurangan yang kedua, yaitu tidak ada satupun prasasti yang menjelaskan bahwa daerah Indonesia pernah menjadi taklukan kerajaan-kerajaan India. Selanjutnya yaitu teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. N.J. Krom mengatakan bahwa para pedagang India yang singgah masuk ke Indonesia menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Para pedagang India berinteraksi dengan penduduk setempat. Dari interaksi tersebut, maka tersebarlah agama Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan teori Vaishya.
Kelebihannya yaitu tertariknya para pedagang India dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, salah satunya adalah rempah-rempah yang menjadi pengikat para pedagang-pedagang untuk singgah di Indonesia. Untuk kekurangan teori Waisya adalah para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Selanjutnya adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. F.D.K. Bose mengatakan bahwa teori ini disebarkan oleh masyarakat Nusantara sendiri. Jadi itu inisiatif sendiri ya. Jadi masyarakat Nusantara belajar ke India, kemudian ketika mereka pulang, menyebarkan kembali agama dan kebudayaan yang telah dipelajarinya. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan teori arus balik. Untuk kelebihan teori arus balik yaitu ada kemungkinan putra para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapatkan dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di India. Untuk kekurangan teori arus balik, yaitu pada saat itu masyarakat Indonesia masih bersifat pasif. Jadi tidak mungkin orang Indonesia belajar ke India untuk menuntut ilmu agama dan budaya Hindu-Buddha. Kemudian mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu mereka. Selanjutnya adalah teori masuknya agama Buddha. Istilah penyebaran agama Buddha ke Indonesia dinamakan Dharma Duta. Mereka adalah biksu dari India yang diutus untuk menyebarkan agama Buddha. Agama Buddha mulai masuk dan berkembang di Indonesia sejak abad kedua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu dari seni bangunan. Di seni bangunan kita bisa melihat terdapat candi. Candi adalah sebuah bangunan untuk tempat pemujaan dan tempat menyimpan jenazah. Lalu ada gapura. Gapura merupakan bangunan berbentuk seperti candi, tapi bangunan tersebut dibelah menjadi dua, dan di tengahnya diberi jalan untuk keluar masuk. Yang ketiga adalah arca. Arca adalah patung manusia yang terbuat dari batu. Dan yang terakhir adalah stupa. Stupa ini digunakan untuk menyimpan alat-alat pemujaan. Selanjutnya adalah di bidang karya sastra. Di bidang karya sastra yang pertama yaitu ada Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab ini menceritakan Sang Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru. Yang kedua ada Kitab Sutasoma. Isinya berupa 5 larangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, berjiwa dengki. Yang keempat, berbohong. Dan yang kelima, mabuk. Untuk karya sastra yang ketiga adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ini berisi silsilah raja-raja, keadaan kota raja, upacara serada, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. Lalu dalam bidang karya sastra juga terdapat cerita Mahabharata, yaitu sebuah karya sastra kuno yang berasal dari India. Buku ini terdiri dari 18 kitab. Selanjutnya terdapat cerita Ramayana. Ramayana berarti perjalanan Rama. Adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan dari India. Selanjutnya yaitu dalam bidang tulisan dan bahasa. Bisa kita lihat terdapat bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Lalu yaitu dalam sistem penanggalan. Yaitu dengan dikenalnya perhitungan tahun berdasarkan peredaran bulan seperti 1 tahun 12 bulan dan berdasarkan peredaran matahari yang dikenal sebagai tahun Saka. Untuk sistem pemerintahan berbentuk kerajaan dengan kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas dan kepala suku yang terkuat dijadikan raja. Nah, Ibu ada sedikit pertanyaan nih buat kalian. Dalam teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, menurut kalian, teori mana yang terkuat? Coba cari jawabannya ya.
Oke, kita sudah selesai belajar mengenai teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dan bentuk-bentuk peninggalannya. Oke, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.